Bab 882. Ketua Liga Clue. Marco Jiang berteriak pada waktunya untuk membiarkan Clue Tang bereaksi tepat waktu dari keadaan terpesona. Dia tidak memukulinya dengan kejam, tetapi menembak Raja Guntur ke udara. Marco Jiang juga egois. Karena dia tahu bahwa naga sangat kuat, tidak mudah untuk membunuh mereka. Jika mati sebagai orang kuat sekarang, kemudian membunuh naga itu akan berbahaya. Dan Raja Guntur sangat kuat, tidak lebih lemah dari petarung tingkat 9, akan sangat membantu untuk membunuh naga. Dia muncul tepat waktu dan berjalan menuju Clue Tang. Clue Tang memandang Marco Jiang saat dia berjalan, dan bertanya dengan ragu, "Kakek, mengapa ingin menyelamatkan hidupnya?" "Meskipun aku sudah lama tidak menjadi petarung, tetapi aku tahu, negara MB telah melawan negara Dacia selama bertahun-tahun." Marco Jiang berkata, "Clue, membunuh naga adalah kuncinya. Naga sangat kuat. Sulit untuk membunuh mereka. Sekarang jika kamu membunuh dewa tingkat pertama, maka membunuh naga itu berbahaya. Selain itu, ada petarung 9 alam yang sebenarnya di pulau itu. Orang ini pasti musuh. Untuk membunuhnya, kita harus bekerja sama." Setelah mendengar ini, Clue Tang mengerutkan kening. Saat ini, mutan negara MB telah datang dan mengangkat Raja Guntur yang terluka parah dari puing-puing. Dan Sky juga datang. Sky memandang Clue Tang dengan wajah cemerlang, dan memuji, "Clue, kamu benar-benar terlalu kuat dan terlalu kuat. Kamu memang istri Kingston. Posisi ketua liga dari Liga Dunia Persilatan harus menjadi milikmu." Sky tersenyum di wajahnya. Namun, ada kutukan besar di hatinya. Sialan, bahkan jika Kingston sangat kuat, sekarang bahkan wanitanya sangat kuat, dan pasangannya sangat kuat, bagaimana ini bisa membuat orang lain hidup? Clue Tang tiba-tiba berkata, "Aku tidak tertarik pada ketua Liga Dunia Persilatan." Clue Tang hanya ingin bersama Kingston Jiang. Partai Tianmen dibentuk karena bantuan Kingston Jiang. Tapi sekarang Kingston Jiang tidak tahu hidup atau matinya. Dia tidak punya niat untuk melakukan apa yang dia inginkan Sky untuk pergi ke Liga Dunia Persilatan. Marco Jiang berkata tepat waktu, "Clue, kamu harus menjadi pemimpin Liga Dunia Persilatan." "Kenapa?" tanya Clue Tang. Marco Jiang berkata, "Karena kamu adalah yang terkuat, sekarang petarung negara Dacia semuanya tunduk padamu." "Semuanya? Apakah benar?" "Ya." Banyak petarung yang bergegas berbicara pada saat yang bersamaan. Jonathan Chen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Clue, hari ini hanya kamu yang diakui menjadi ketua Liga Dunia Persilatan oleh Gunung Tianshanku." "Ya." Maha dari Partai Shaolin juga berkata. "Ya, aku juga setuju. Clue, jangan menolak lagi. Hormat kepada ketua liga." Tiba-tiba, banyak orang berlutut dengan satu lutut. Satu berlutut, yang lain mengikuti. Dalam waktu singkat, ratusan orang berlutut di tanah. Ini, Clue Tang merasa malu. Dia bahkan tidak memikirkan ketua Liga Dunia Persilatan. Dia datang ke sini hanya untuk menanyakan tentang Sky dan Kingston Jiang. Sekarang dia mengetahui bahwa Kingston Jiang benar-benar dikalahkan oleh orang aneh. Dia ingin pergi ke pulau untuk melihat situasi dan mencari tahu apakah Kingston Jiang masih hidup atau mati. Karena dia tidak percaya bahwa Kingston Jiang sudah mati. Dia sangat percaya bahwa Kingston Jiang masih hidup. Marco Jiang tersenyum dan berkata, "Clue, jangan menolak lagi, tidak ada yang lebih cocok menjadi pemimpin Liga Dunia Persilatan ini selain kamu. Kamu harus membalaskan dendam Kingston Jiang. Pembalasan tergantung padamu sendiri, takutnya itu tidak akan berhasil. Kamu harus bergabung dengan Sky pergi ke Liga Dunia Persilatan untuk membalas Kingston Jiang dan pergi ke pulau untuk membunuh naga itu." Marco Jiang berkata, melihat Raja Guntur yang sekarat yang diangkat dan berlumuran darah. Dia tersenyum dan bertanya, "Raja Guntur kan, kamu sudah yakin kan sekarang?" Raja Guntur melirik Clue Tang. Ada sentuhan ketakutan di matanya. Wanita ini menakutkan. Sebelum kematiannya,
Tuannya selalu memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Master kuno negara Dacia sesuka hati. Namun, dia merasa bahwa kekuatannya tak terkalahkan di bawah langit. Baru kemudian dia berani tampil. Tak disangka, kini dia kalah dari seorang wanita. Meski tidak yakin. Namun, dalam hal ini, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ya, dia berbicara dengan lemah. Marco Jiang bertanya, apakah kamu mengakui Klutang menjahit ketua liga? Raja Guntur mengangguk, aku mengakuinya. Marco Jiang berkata, kalau begitu sudah disepakati sebelumnya, mulai sekarang, semua orang akan mendengarkan perintah ketua Liga Dunia Persilatan. Raja Guntur mengangguk dan berkata, aku akui, aku mendengarkan, tetapi ini hanya terbatas pada pergi ke luar negeri untuk membunuh naga. Selain itu, aku tidak akan pernah mendengarkan hal-hal lain. Baik. Marco Jiang mengangguk. Ini cukup. Dengan bergabungnya kelompok mutan ini, membunuh naga akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Marco Jiang memandang Klutang dan berkata, Klu, sekarang kamu berikan perintah. Aku. Klutang mengerutkan kening. Perintah apa yang saya buat? Marco Jiang berkata, kami semua mendengarkanmu tentang pembunuhan naga. Kamu dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana Klutang bisa punya ide? Dia tidak tahu apa-apa tentang naga itu. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, baiklah, mari kita pergi ke Jiangzhou dulu, kita akan berdiskusi di Jiangzhou. Jiangzhou adalah tepi laut. Jika ingin pergi ke luar negeri, harus naik kapal pesiar di Jiangzhou. Oleh karena itu, Klutang meminta semua orang untuk pergi ke Jiangzhou terlebih dahulu. Sky tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras, semua orang, ketua liga telah memerintahkan, mari kita pergi ke Jiangzhou dulu, dan setelah Jiangzhou, kita akan membahas masalah membunuh naga. Selama naga itu dibantai, semua orang bisa hidup selamanya. Ya. Dengarkan ketua liga. Pergi ke Jiangzhou. Pada saat ini, di kejauhan. Ketika Max Bai melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata, tanpa diduga, di luar negeri, ada orang yang bertahan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Orang ini adalah orang berumur panjang yang telah berkultivasi selama lebih dari 1 tahun. 1000 tahun. Itu pasti telah menembus 9 alam. Jika tidak, Kingston Jiang tidak akan menjadi lawannya. Aku harus pergi melihatnya. Max Bai bergumam pelan. Dia bermaksud pergi ke pulau-pulau seberang laut untuk melihat di depan orang lain, dan dia akan tahu seberapa kuat pria aneh yang telah berlatih seni bela diri di luar negeri selama lebih dari 1000 tahun ini. Petarung Gunung 6 Kaisar pergi silih berganti. Klutang juga pergi dengan Marco Jiang. Dalam perjalanan untuk pergi. Kakek, bagaimana rencanamu selanjutnya? Klutang tahu bahwa Marco Jiang akan membunuh naga. Untuk alasan ini, tata letaknya direncanakan selama beberapa dekade. Bahkan membunuh Tortura adalah untuk mempersiapkan pembunuhan naga. Kakek, Tortura juga merupakan salah satu binatang keberuntungan. Mengapa darah Tortura tidak bisa membuat orang berumur panjang, tapi naga bisa? Klutang menanyakan keraguan di hatinya. Marco Jiang berkata, Tortura adalah salah satu dari 4 binatang utama, ya, tetapi itu adalah yang paling lemah di antara binatang-binatang besar. Di peringkat kerajaan utama, Sang Naga peringkat pertama, Phoenix kedua, Kirin ketiga, dan Tortura keempat. Adapun Phoenix, bolehkah darah Kirin diizinkan? Aku tidak tahu jika orang hidup selamanya, tapi aku yakin darah naga benar-benar dapat membuat orang hidup selamanya, dan ada yang abadi di dunia ini, jangankan yang lain, klan darah pasti hanya menyembunyikan yang abadi, dan... Ekspresi Marco Jiang menjadi serius. Negara Dacia juga memilikinya, yaitu Max Bai. Klan darah abadi adalah mereka yang takut negara Dacia, jadi mereka tidak pernah berani muncul. Klutang mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Panjang umur, ini sangat mengasyikkan. Lalu apa rencana tindak lanjut kakek?
Marco Jiang berpikir sejenak dan berkata, tentu saja aku pergi ke luar negeri untuk membunuh naga, tapi kali ini aku pergi ke luar negeri. Hanya yang kuat yang bisa pergi. Mereka yang belum menyeberang tingkat alam ke-8, aku tidak akan membawanya. Itu adalah umpan meriam jika aku pergi ke sana, dan aku berencana untuk membawa beberapa senjata berteknologi tinggi. Beberapa senjata berteknologi tinggi yang kuat sebanding dengan serangan kuat dari puncak tangga. Klutang bertanya, kapan kita akan pergi? Jangan khawatir, pergilah ke Jiangzhong dulu untuk berdiskusi. Baik. Klutang mengangguk. Membunuh naga, dia tidak tertarik. Dia hanya ingin memeriksa kehidupan dan kematian Kingston Jiang. Bersambung.